Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di mana kita akan melanjutkan hadis yang lalu yang sudah kita bahas dan belum selesai. Di mana hadis tersebut adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbil a'dham. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya pernah bertanya kepada Rasul tentang dosa yang paling besar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama adalah engkau menjadikan Allah tandingan, sedangkan Dia yang telah menciptakanmu. Ini yang kemarin kita bahas, sekitar 2 pekan yang lalu. Nggak tahu jenengan masih ingat apa enggak. Semoga sih masih ingat. Summa qultu, kemudian saya pun bertanya, summa ya Rasul, apalagi setelah itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, qala an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Setelah itu adalah dosa yang paling besar adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Qultu summa ayyu ya Rasul, kemudian apalagi ya Rasul? Qala Nabi antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita akan bahas setelah kita menyelesaikan dosa yang paling besar. Yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua yang kita akan bahas adalah antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Engkau tega membunuh anakmu karena engkau khawatir dia ikut makan bersamamu. Jadi dosa-dosa yang paling besar itu ada, yang pertama dosa adalah hak yang berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama, berbuat syirik. Ada dosa yang dilakukan kepada sesama manusia. Apa itu?
Ini yang kedua, membunuh anakmu karena khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Takut miskin, mungkin begitu maknanya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya tentang urusan akhirat. Kan tanya dosa yang paling besar. Dijawab. Setelah itu nanya lagi, apa lagi? Dijawab oleh Nabi. Apalagi ya Rasul? Dijawab lagi sama Nabi. Pertama, bahwa dalam urusan akhirat, hendaklah kita itu jangan qanaah. Urusan akhirat. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud nggak cukup nanya lagi apa lagi. Berbeda dengan urusan dunia. Seringkali kita itu kebalik. Urusan akhirat, qanaah. Urusan dunia, nomor wahid. Giliran urusan akhirat, saling dorong. Mau dulu itu nggak ada yang adzan. Sudah ada yang adzan, ya, nggak mau ke masjid, ya, nggak mau ke musola, nggak mau sholat, atau mungkin giliran, ya, soft depan kosong, ya, saling dorong. Antum aja, ente aja, antum kan tuaan, enggak, ente lebih tua dari saya. Harusnya urusan akhirat itu nomor pertama, saya dulu, begitu maknanya. Ya, jangan mencukupkan apa? Qanaah lah. Lihat tetangganya rajin ngaji, seminggu sekali, setiap hari apa? Selasa, malam Rabu. Ya. Maka jenengan yang sudah ngaji itu rutin tambah lagi begitu. Oh, dia tetangga ngajinya sekali, saya mau 2 kali. Begitu. Tambah. Yang sudah 2 kali, 3 kali. Begitu. Ya. Jangan apa? Jangan qanaah dengan urusan akhirat. Ya. Urusan dunia, ya itu baru qanaah. Itu tetangga katanya dapat bantuan BLT loh. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Saya sudah nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting lancar. Ya. Jadi nggak panas. Kadang-kadang orang dalam urusan dunia yang panas. Tetangganya beli kulkas, jenengan beli kulkas, pintu berapa dia? Katanya sih 2 Pak. Oh besok saya mau beli kulkas yang pintunya 3. Begitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Tetangganya beli mobil baru, jenengan yang panas, masuk angin, masuk rumah sakit. Gara-gara Pak, panas. Dalam urusan dunia nggak selesai. Makanya katanya Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, apabila engkau kalah dalam urusan dunia, kalah saing dengan urusan dunia, kalahkan dia dengan urusan akhirat. Begitu. Oh, tetangga katanya beli rumah lo yang sebelah dibeli. Oh ya, benar. Kalau begitu saya mau puasa Senin Kemis. Begitu. Yang beli belum tentu. Kalahkan dengan urusan akhirat. Kalau dunia yang terus dikejar nggak selesai, akhirnya nggak bersyukur. Bukan nggak boleh jadi apa? Bukan nggak boleh jadi orang kaya, enggak. Silakan, tapi juga jangan lupa bersyukur begitu. Yang sudah Allah berikan selama ini itu harus disyukuri. Kadang-kadang enggak. Orang itu bisa apa? Seringkali nggak bersyukur, merasa hidupnya susah, rezekinya susah. Jadi kayak orang miskin, terus belum tentu. Allah sudah memberikan kita nikmat luar biasa. Kaya raya sebenarnya, cuman kita yang nggak sadar. Coba bayangkan kita punya anggota badan, ini nikmat jamaah. Punya mata bisa normal. Jenengan lihat tuh di rumah sakit, habis berapa puluh juta, mungkin ratusan juta, cuman buat ngobatin 1 mata. Dan kita kalau ada orang yang mau beli mata, kita kan nggak mau bener. Ada orang ketok pintu, Pak, saya mau beli matanya jenengan, Pak. Mungkin jenengan kasih orang ini apa? Oh, orang
Ya titik-titik kan. Nggak usah beli 100 juta Pak. Kalau masih kurang 150 juta Pak, satu aja udah satu. Nggak mau kita. Itu baru satu loh. Bagaimana dua? Bagaimana organ yang lain? Ya. Kita bisa mendengar, kita bisa ya berjalan, kita bisa bernafas. Itu sudah jumlahnya. Kalau jenengan mau dibeli kan nggak mau. Nafasnya mau dibeli. Ya. 1 miliar nggak mau kita itu. Cuman kita itu yang sering kali kurang bersyukur. Nah, berbeda dalam urusan akhirat. Terus tambah lagi begitu. Sholat, ngaji, ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul menyebutkan antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Dosa yang kedua yang dilakukan seseorang berkaitan dengan sesama manusia adalah membunuh anaknya karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Khawatir ngabis-ngabisin beras. Khawatir jatuh miskin. Khawatir kebutuhannya nggak tercukupi. Padahal kerjanya ya sudah enak. Tapi itulah karena takut. Takut pendidikannya mahal, ya, katanya UKT mau naik, ya. Ini misalnya zaman takut, nah begitu, ya. Terus sehingga orang yang seperti ini khawatir rezekinya itu kurang, gara-gara sekolahnya mahal, ya. Sehingga dia rela melakukan demikian. Membunuh anaknya, khawatir takut miskin. Kalau bukan anaknya sendiri, sama nggak boleh. Ini hadisnya itu, anakmu maknanya bukan berarti kalau anaknya orang lain tuh boleh, enggak. Ya enggak demikian. Ya. Berarti sama sekali, ya sama sekali. Memang seorang muslim itu terjaga. Kecuali dalam 3 hal, memang ada yang dibolehkan dibunuh, ada. Ya. Ada. Kapan itu? Pertama, ya, dalam hukum kisos. Ya, dalam hukum apa? Kisos boleh. Ya, seorang membunuh dengan sengaja, malah dengan apa? Dengan niat dan juga sudah diatur. Memang niatnya ini kalau dalam Islam ada, berarti hukumannya kisos. Ya. Hukum bunuh bagi pembunuh. Begitu. Orang jadi takut bunuh. Kenapa? Oh, nanti aku juga mati. Begitu. Tapi kalau membunuh cuman ya hukuman berapa tahun. Dikurangi. Remisi. Ya, belum amplopnya datang. Lah, paling berapa tahun. Besok begitu lagi dia. Ya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis itu ada, bukan berarti sama sekali dalam Islam nggak boleh ada di pembunuhan. Ada yang memang dibolehkan dalam Islam. Kapan kata Rasul? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Darah seorang muslim itu ya haram kecuali ada 3. Pertama adalah tadi an-nafsu bin nafsi. Kisos. Ya, dikisos. Jadi orang itu membunuh itu takut, so nanti mati. Membunuh itu mikir 1000 kali, 2000 kali. Tapi kalau nggak ada hukuman yang buat jera, wah, orang hari ini jenengan lihat aja berita, hampir tiap hari itu ada pembunuhan. Hampir, lihat berita, mau pagi mau sore ada pembunuhan. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang membuat jera, orang itu nggak ngambil pelajaran. Yang keduanya adalah as-sayyibu zani. Ya boleh dia. As-sayyibu zani, orang yang sudah punya pasangan berzina. Nah, berarti kalau belum punya pasangan boleh berzina. Ya sama nggak boleh. Bukan berarti apa? Cuman beda. Kalau orang yang sudah punya pasangan berzina dalam Islam itu ada yang namanya ditegakkan hukum rajam. Udah punya istri kok
Udah punya suami kok. Ya. Hukum rajam bagaimana itu? Dikubur setengah badan. Kemudian dilemparin batu rame-rame. Tapi bukan batu yang kecil-kecil, nggak mati-mati begini. Ya, ya juga jangan terlalu gede. Gede udah gotong 5 orang, blek ya udah langsung meninggal enggak? Segede-gede gini nih. Sampai dalam Islam begitu. Untuk menjaga kehormatan, nasab dan seterusnya terjaga. Ya, ada. Kalau belum punya pasangan, ya dia ada hukumannya cambuk 100 kali. Setelah itu diasingkan dia, dibuang kemana? Di pulau yang nggak ada penduduknya. Ya, kalau masih hidup, buang. Ya, diasingkan. Begitu, ngeri. Orang mikir, mau zina mikir. Ya, kan Islam sudah memberikan jalan. Dikasih jalan yang jelas, kasih jalan yang halal, menikah. Lo udah punya pasangan kok zina. Islam sudah ngasih jalan, kurang nambah. Betul ya? Lah kan begitu. Ngapain ini kurang nambah? Yang penting adil kan begitu. Jangan nambahnya doang semangat tapi nggak adil. Ya, kalau istri muda, ya semangat 2-3 hari, istri yang tua sehari lah, ya nggak boleh begitu. Istri yang pertama makannya ayam goreng, ikan goreng. Istri yang pertama tempe sama kangkung mulu. Ini nggak adil begitu. Lah iya ikan asin begitu. Kemudian yang ketiga orang yang murtad, ya orang yang murtad. Tapi sekali lagi ini yang menegakkan bukan kulo kali panjenengan, bukan. Nanti ada orang berusaha, oh ini rajam nih, bukan. Ini sudah ada wewenangnya pemerintah atau yang mewakili. Nggak boleh dari jamaah masjid, nggak boleh. Ya kita rajam enggak, ada aturannya. Ya bukan apa? Bukan sembarangan ketika menegakkan itu ada aturannya. Nah kita kembali tadi. Jadi apa? Dalam Islam disebutkan tadi dosa yang paling besar yang kedua yang Rasul sebutkan adalah seorang yang membunuh anaknya karena khawatir miskin. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-151. Surat apa? Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian membunuh anak kalian karena khawatir miskin, takut miskin. Ya, takut miskin. Ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kata Allah, saya yang akan memberikan rizki kepada kalian dan anak kalian. Udah dijamin. Ya, sekarang saya tanya, jenengan dulu waktu baru nikah, sama sekarang sudah punya anak, 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang lebih. Saya tanya jujur, hidupnya lebih enak sekarang apa dulu? Jujur aja. Sekarang itu. Padahal kalau kita mikirnya dulu baru nikah, baru tanggung jawab 1 istri. Punya anak, rizkinya ditambah. Allah berjanji. Anaknya 2, 3, 4. Makanya saya tanya. Pasti jenengan lebih kaya sekarang daripada waktu baru nikah. Kenapa saya sampaikan? Demi Allah yang mengatakan demikian. Cuman kadang-kadang kitanya aja yang kurang apa? Kurang percaya. Ya, kurang percaya dulu motor punya 1, sekarang udah punya anak, udah punya motor, mobil. Ya. Hasilnya hidupnya kita dengan yang lalu. Ya, lebih diberikan kemudahan sekarang. Walaupun padahal secara hitungan harusnya lebih susah. Kenapa? Anaknya nambah. Pengeluarannya nambah. Biaya hidupnya bertambah. Tetapi Allah yang mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku yang beri kalian rizki dan anak kalian. Cuman kitanya aja yang sering kali lalai, lupa. Ya, padahal gajinya semakin
setahun tambah naik, sudah PNS, sudah sertifikasi, komplit banget tadi ya. Ya, tapi kadang-kadang takut, ya, atau lupa dengan nikmat yang Allah beri. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan dalam hadis ini, kenapa seorang dilarang untuk ya membunuh anaknya? Atau apa? Membunuh anak itu karena takut miskin dan termasuk dosa yang paling besar yang Rasul sebutkan, dosa sesama manusia. Ya, dosa sesama manusia. Apa? Kenapa? Bukan berarti apa? Bukan berarti membunuh yang lain itu apa? Boleh atau dosanya lebih kecil? Enggak, semuanya dosa besar. Cuman kenapa Rasul menyebutkan di sini antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka? Yaitu engkau membunuh anakmu. Kenapa disebutkan oleh Rasul anakmu? Walaupun juga anak yang lain juga dosa, tetapi kenapa Rasul memilih menyebutkan dalam hadis ini dengan anakmu? Pertama, karena anak itu memiliki hubungan darah dan nasab. Karena anak dengan orang tua itu punya hubungan darah dan nasab. Ya. Sehingga karena hubungan inilah Islam itu sangat menjaga ya, hubungan darah. Aneh ketika ada orang tua nggak mau ngakuin anaknya, ada malah begitu. Padahal benar anaknya, apalagi sekarang itu kan bisa dicek, ya bisa dicek di mana, di apa itu DNA begitu. Ya, kemudian juga bisa dilihat dari ciri-cirinya mirip, rambutnya keriting, oh ini sama anaknya keriting, nah itu juga bisa. Atau mungkin bisa dicek sekarang di catatan sipil, oh iya dulu anaknya anu. Bahkan ada yang anak juga nggak terima orang tuanya, padahal ini adalah anak dan orang tua memiliki hubungan darah. Kemudian apalagi nasab, bin, ya. Kemudian bin siapa bapaknya, bintu siapa, ini bapaknya jelas. Kecuali kalau mungkin orangnya apa zina, ya beda lagi zina. Tahu bapaknya yang mana, ya. Akhirnya bin rame-rame. Bin apa? Bin rame-rame jadinya. Ya. Kenapa anak begitu? Apalagi sekarang sudah ya banyak yang berzina ngeri. Ya, kalau ditanya, "Mbak kok jenengan nggak punya suami kok hamil?" "Oh, saya kayak Siti Maryam kok." Siti Maryam katanya. Iya, Siti Maryam dari mana? Lah iya. Ya, Siti Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa kan nggak punya suami. Lah itu Allah yang memberi izin. Sekarang kadang-kadang seperti itu. Dan banyak, naudzubillah ini. Nah, jadi karena memiliki hubungan ya antara anak dan orang tua, hubungan darah dan nasab. Ya. Nasab itu apa Ustaz? Nasab itu ya silsilah. Misalnya silsilah dari bapak ya ke bawah ya anak, cucu, seterusnya ke bawah itu silsilah. Kalau ke atas bapak, apalagi mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek siwur. Hafal saat yang kemarin saya hafalin dulu. Begitu. Ya, hafal lah. Kadang-kadang jenengan baru kakeknya mungkin masih ingat. Kakek yang kedua sudah nggak ingat. Jenengan ada yang tahu kakek yang kedua? Oh, nggak tahu tak. Jangan-jangan kakeknya sendiri aja nggak tahu namanya. Nah, jenengan nanti pulang tanya mbah dulu. Kalau yang masih ada, ya tanya bapak, Pak, jenengan, ya mbahnya siapa? Ah, itu berarti kakek yang kedua. Pak, mbahnya jenengan siapa? Lah Rasul itu disebutkan sampai 21 masih nyambung loh. Sampai ke Adnan. Adnan ini keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai ke 21 masih terjaga.
Ya, nasab seperti itulah kita kadang-kadang. Ya. Iya baru jangan-jangan mbahnya aja udah nggak tahu namanya repot. Baru mbahnya udah nggak tahu namanya. Ya, belum sampai wareng ini. Ya, wareng. Yang keempat berarti itu. Nah, jadi pertama karena itu. Kemudian yang kedua, kenapa Rasul menyebutkan bahwasanya apa? Engkau membunuh anakmu karena khawatir miskin, khawatir ikut makan denganmu. Kenapa Rasul menyebutkan anakmu? Karena apa? Perintah untuk berbuat baik yang pertama itu keluarga. Bukan berarti nggak boleh berbuat baik sama orang lain. Bukan, tetapi pertama, orang yang harus kita berbuat baik, yang harusnya mendapatkan kebaikan kita sebelum orang luar, sebelum orang lain, sebelum tetangga, keluarga. Siapa itu? Anak. Sehingga ketika anak dilalaikan sampai tahap seperti ini sudah keterlaluan. Sudah kebablasan. Kenapa? Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita itu keluarga. Bukan apa? Bukan yang pertama orang luar, bukan, tetapi keluarga. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ayat yang ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, dari apa? Dari api neraka. Kenapa Allah sebutkan kalian dan keluargamu? Jagalah dirimu dan keluargamu. Karena memang keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang harusnya mereka mendapatkan kebaikan pertama. Kadang-kadang enggak. Sama atasan, sama pimpinan bisa sopan banget. Sampai duduk aja, sampai apa, lututnya enggak mau diangkat. Kenapa? Enggak sopan. Begitu. Di mana? Di tempat kerja. Ngomong bisa baik, sopan santun, ya, tata krama. Tapi kalau udah di rumah, wah, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena beda ketika di sana kerja, ya kayaknya baik sama orang, sama temen. Karena mungkin ada niat yang lain. Apa? Gajinya naik. Biar jabatannya naik. Ada niatan itu. Tetapi kalau di rumah, ya, bukan berarti kita nggak boleh baik di tempat kerja ke atas. Enggak. Tetapi di sana ada ukuran yang Allah perintahkan pertama itu keluarga. Dan Rasul juga mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasul bersabda sebaik-baik kalian, diulang sebaik-baik kalian sampai 3 kali. Adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Untuk keluarga. Dan saya orang yang terbaik untuk keluarga saya, kata Rasul. Saya adalah orang terbaik untuk keluarga. Kadang-kadang enggak. Di luar bisa makan sama teman-teman, makan enak, traktir, makanan yang enak. Di rumah, ikan asin, gereh, apa gereh itu. Besok lagi tempe, ya. Oh, di luar bisa makan enak. Ya. Padahal harusnya kalau kita berbuat baik pada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada membantu orang miskin yang di luar. Makanya Rasul mengatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Wa shadaqatu fir raqabah shadaqah. Orang yang membantu kekurangan, kebutuhan orang miskin dapat pahala sedekah. Membebaskan budak mendapatkan pahala sedekah. Untuk jihad fisabilillah mendapatkan pahala sedekah. Kemudian Rasul mengatakan wasadaqatu li ahlikum, adapun sedekah engkau untuk keluargamu sadaqatun wasilah, dapat 2 pahala. 1 pahala sedekahnya, 2 pahala menyambung. Menyambung apa? Silaturahim. Jadi jangan pelit ke keluarga, maknanya begitu.
Jangan apa? Jangan pelit. Ya, Mas pengen makan sate kambing, Mas. Sabar, mau Idul Adha. Nanti dapat tenang dari masjid. Wasian bener. Pengen makan apa? Ya, istri pengen makan sate kambing aja suruh nunggu sampai Idul Adha gitu loh. Iya, setahun sekali. Sabar ya, ini mau. Nah, nanti aku jadi panitia tenang. Tak bawakan kepala begitu. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Rasul juga menyebutkan laisa minna man lam yarham sogirona. Bukan dari golongan kami seorang yang tidak sayang kepada anak kecil. Anak kecil. Mau itu anaknya sendiri, anaknya orang lain. Ya. Wa ya'rifa syarafa kabirina, dan orang yang enggak tahu tentang kehormatan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua enggak memuliakan. Bukan dari golongan kami, kata Rasul. Itu orang yang cuman disebutkan orang yang tidak sayang. Rasul mengatakan bukan golongan kami. Apalagi yang sampai membunuh. Ya. Apalagi sampai membunuh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiganya. Yang ketiganya adalah bentuk dari pelit seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya. Ini kan dia membunuh anaknya karena sebabnya dia orang atau bapaknya atau ibunya atau orang tua ini pelit. Khosyata ayyakula ma'aka. Takut dia ikut makan bersama. Ini kan sebabnya apa? Pelit, gitu loh. Dan pelit ini bertingkat-tingkat, begitu. Pelit itu bertingkat-tingkat, ada levelnya. Bukan cuma ayam geprek doang yang ada levelnya, ya enggak? Ayam geprek itu kan level 1, ya level 2, level 3. Ya ada 9 begitu. Itu kalau yang paling ujung itu, nggak tahu pedesnya kayak apa itu. Saya pernah mau beli itu mie, tulisannya mie goreng terpedas Indonesia, begitu. Penasaran karena rame gitu kan. Pernah rame bener ya. Terlihat terpedas Indonesia, saya beli. Saya tanya, Mas, itu levelnya sampai berapa, Mas? Yang paling pedas itu. Ini sampai 10, Mas. Mau pilih yang mana? Level 1. Ternyata pedas juga nggak kuat. Itu saya mikir baru level 1. Tadi taruhnya 10. Ya itu udah pedas sama. Gimana jangan level itu. Nah itulah ibarat seperti pelit juga begitu. Ya. Dan efeknya ini yang paling parah. Ini pelit yang efeknya itu paling parah sampai membunuh. Berarti ada efek dari pelit itu nggak nyampe bunuh, ada. Ya, ada. Contohnya gimana? Sekarang pendidikan mahal, susah hidup, ya kebutuhan ini itu mal. Sudah punya anak 1 aja. Ini kan kurang lebih modelnya sama, cuman levelnya di bawah. Bukan level paling tinggi kalau ya mie begitu. Ya udah 1 aja. Hidup sekarang susah kok. Ya. Begitu, padahal ya ekonomi ada, yo PNS, ya saya nggak ngomong di sini, enggak gitu loh, ya di luar sana begitu, ya kadang-kadang ada begitu, udah sertifikasi, punya jabatan, tapi takut punya anak lebih, cuman 1. Padahal bayangkan kalau jenengan punya anak ya 4 misalnya, mungkin kalau ada yang nggak bisa diatur ngelawan 2, kan ada harapan 2. Kalau anaknya 1 itu yang bandel, udah nggak ada harapan, udah 1 bandel. Ya. Atau ketika jenengan tua anaknya 5 misalnya, kan bisa pindah-pindah. Aku pengen sama ono, nanti yang kedua, aku nanti besok seminggu di sini, nanti sama anak yang perempuan, enak pindah-pindah. Anaknya 1. Bolak-baliknya pindahnya di situ dulu. Lah iya. Pindahnya di musola katanya. Jadi apa? Tingkat pelit itu demikian, jemaah. Efek dari pelit itu macam-macam. Ini yang paling parah sampai bunuh.
ya, sampai membunuh. Ya. Ada lagi efek pelit yang lain apa? Nggak mau nafkain. Nggak mau nafkain. Padahal tahu itu anak. Oke, kalau dulu ibunya sudah cerai. Sudah cerai. Tapi yang namanya anak kan nggak ada mantan. Betul. Oh, itu mantan istri saya tuh. Udah nikah lagi. Nggak ada yang namanya, ini mantan anak saya. Loh, anak ini kok jadi mantan sih? Iya ini. Ya, nggak boleh. Sehingga kalau seandainya sudah nikah lagi, silakan. Tapi jangan dilupakan anak. Sehingga ketika sudah nikah lagi, punya anak misalnya satu. Dari istri yang kedua setelah cerai. Maka kalau ngasih makan ini sehari 50.000 untuk kebutuhan, yang sana juga sama. Ya, ini kadang-kadang kan enggak, cerai, tinggal pergi. Ya. Ini kalau katanya orang di daerah saya itu bisa ngendok, orang bisa netesi gitu jemaah. Ini bahasanya. Ini bahasa ya orang tua atau bapak yang nggak peduli dengan anak nggak mau nafkahi. Ya, itu kayak bahasa tadi itu ibaratkan dari sana begitu. Punya anak dilupakan, hati-hati akan bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Akan dituntut di orang tua. Ini kan bentuk efek dari apa? Pelit. Cuman levelnya di bawah membunuh. Karena nggak mau nafkain. Ya. Karena nggak mau nafkain. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Kenapa Rasul menyebutkan antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir miskin ikut makan. Karena orang ini berprasangka buruk kepada Allah. Suudon kepada Allah. Ini kira-kira orang yang suudon sama Allah itu gimana jamaah? Wong ke ustadz suudon aja jangan itu loh. Ya, suudon ke ustadz aja udah nggak sopan orang kok suudon ke ustadz. Apalagi Allah suudon. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Allah tidak memberikan apa kebutuhannya, nggak ngasih rezeki. Ya. Sehingga dia secara tidak langsung suudzon kepada Allah. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian banyak berprasangka buruk. Nah, kita berprasangka buruk ke orang yang belum kita tahu, yang belum kita kenal, ya, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak peduli. Seakan-akan dia akan hidup tanpa tanpa bantuan dari Allah, dan seakan-akan Allah itu miskin karena enggak memberikan kebutuhan hidupnya. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang hadis poin yang kedua. Insyaallah taala di pertemuan yang datang kita akan lanjutkan bagian yang ketiga di dalam hadis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.